Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Goklas Siahaan MM selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen risiko. Saya Marhama nomor NIM 22020101014. Nah, di sini saya akan mengerjakan UAS yaitu membuat artikel dengan PPT dengan judul Upaya Penerapan Manajemen Risiko dan Keselamatan Pasien Terhadap Peningkatan Mutu Pelayanan di Rumah Sakit Sistematik Literatur Review. Artikel ini dipublish pada tahun 2025 dengan penulis Wahyu Nur Aini, Sifaul Lailiyah, Nurul Agustina Kurniawati. Latar belakang dari artikel ini yaitu rumah sakit menghadapi resiko klinis yang memengaruhi mutu pelayanan, sehingga pelaksanaan pelayanan yang bermutu menjadi indikator keberhasilan rumah sakit dalam menjamin bahwa pelayanan kesehatan berjalan dengan adil, efektif, efisien, serta berorientasi kepada kepuasan pasien. Pentingnya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berbasis mutu menjadi tuntutan bagi pelayanan kesehatan. Untuk mencapai mutu pelayanan kesehatan yang baik, pentingnya untuk menyusun strategi kebijakan internal rumah sakit guna mencapai sasaran mutu pelayanan pasien dengan tantangan mutu pelayanan kesehatan di Indonesia. Tujuan penelitian ini yaitu rumah sakit menjadi bagian sumber daya kesehatan yang penting untuk menunjang terlaksananya kegiatan dalam pelayanan kesehatan. Dalam pelaksanaan pelayanan medis ini, rumah sakit memiliki karakteristik yang struktur organisasi yang sangat kompleks. Pelayanan kesehatan di rumah sakit ini didukung berbagai jenis profesional kesehatan, ilmu dan teknologi kesehatan yang berkembang dengan cepat. Rumah sakit memiliki berbagai risiko, salah satunya itu kejadian nephristic injury, luka tusuk jarum yang dapat disebabkan tindakan tidak aman, unsafe action, dan pengalaman kerja yang kurang. Pengelolaan yang baik diperlukan agar dapat menyajikan layanan kesehatan yang berkualitas dan bermutu. Nah, pelayanan kesehatan pada pasien yang berorientasi terhadap mutu merupakan dasar utama dalam pelayanan kesehatan, karena mutu secara langsung berpengaruh terhadap kepuasan pasien, keselamatan pasien, serta berkelanjutan proses bisnis fasilitas pelayanan kesehatan. Mutu pelayanan kesehatan mencerminkan kemampuan rumah sakit untuk memenuhi standar manajemen serta standar medis dalam pelayanan kesehatan. Mutu pelayanan kesehatan berdasarkan Mutu pelayanan kesehatan berdasarkan Anggraini et al. 2021 bahwa menyampaikan dalam penelitiannya bahwa mutu kesehatan adalah sebuah bentuk kesempurnaan penyediaan pelayanan kesehatan dengan tujuan untuk terciptanya puasan terhadap pengguna pelayanan kesehatan pasien. Nah, metode ini dirasa mampu mensintesis literatur yang beragam tanpa membatasi metode penelitian tertentu. Teknik pengambilan analisis data menggunakan tahap sesuai dengan pedoman penyusunan sistem review. Tahapan dalam penelitian ini yaitu merumuskan masalah penelitian, menelusuri literatur, menilai kualitas penelitian, menggabungkan hasil dan meletakkan temuan dalam konteks. Rangka penelitian ini dengan rangka PICO, populasi interview, ada di ada di apa ya namanya tabel di bawah nanti. Compensation outcome sebagai dasar dalam menentukan kriteria inklusif dan eksklusif studi.
Nah, ini tabel yang tadi dimaksud. Ini komponen Pico-nya dengan isi komponen Pico itu population, yaitu seluruh rumah sakit. Yang dua, intervention, kebijakan penerapan standar patin safety, rekam medis elektronik, dan penerapan akreditasi. Yang C, komparasi belum atau tidak menerapkan kebijakan standar patin safety, rekam medis elektronik, dan penerapan akreditasi. O-nya yaitu outcome, mutu pelayanan kesehatan. Nah, artikel yang dipilih merupakan penelitian yang diterbitkan dalam rentang waktu tahun 2021 hingga tahun 2025. Proses pencarian data dilakukan melalui beberapa basis data terindeks, yaitu Google, Scholar, dan lainnya. Eh, Artikel yang disertakan dalam penelitian ini merupakan publikasi berbahasa Inggris atau Indonesia yang membahas kebijakan maupun strategi dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang terkait dengan penerapan kesehatan pasien, ke medis elektronik, dan akreditasi, di mana artikel tersebut tersedia dalam bentuk teks lengkap. Seluruh proses ini kemudian disajikan menggunakan alur diagram prisma. Nah, gambar ada di bawah. Nah, ini diagram prisma yang tadi. Itu artikel pencarian data. Yang selanjutnya penghapusan artikel ganda yang terdiri dari hasil artikel yang tersaring, yaitu artikel yang dikecualikan, judul tidak sesuai, tidak dalam bahasa Indonesia atau Inggris, akhir tidak full text. Yang selanjutnya adalah artikel layak, itu artikel full text yang dikeluarkan dengan alasan. Yang terakhir adalah artikel yang diikutkan dalam systematic literature review. Nah, dari data artikel yang sudah terpilih dilakukan penilaian kualitas artikel dengan menggunakan formulir standar yang memuat informasi mengenai identitas artikel, metode penelitian, tantangan yang ditemukan, serta strategi yang dilaporkan. Selain itu, artikel yang dipilih akan dilakukan penilaian kualitas penelitian dengan menggunakan daftar pertanyaan penilaian kritis berdasarkan daftar tilik critical appraisal checklist for cross-sectional study, Center for Evidence-Based Management 2011, NHS 2004 dan 2006. Proses analisis dilakukan dengan pendekatan tematik untuk mengelompokkan berbagai hambatan ke dalam aspek teknis, sumber daya manusia, dan organisasi kebijakan, sekaligus memetakan strategi implementasi yang sesuai dengan tantangan tersebut. Dan selanjutnya, hasil analisis systematic literature review yang dilakukan terhadap 16 artikel menunjukkan bahwa arah kebijakan internal untuk peningkatan pelayanan kesehatan dikelompokkan dalam 3 aspek. Yang aspek yang dapat ditetapkan dan ditingkatkan sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan, yaitu pelaksanaan poten safety yang sesuai standar, pelaksanaan akreditasi pada pelayanan kesehatan, dan penerapan rekam medis elektronik. Ketiga aspek tersebut menjadi landasan yang dapat dirancang, buat, dan dijalankan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Upaya peningkatan mutu terutama terlihat melalui penerapan prinsip keselamatan pasien yang sesuai standar, pelaksanaan akreditasi sebagai mekanisme penjaminan mutu, serta penggunaan rekam medis elektronik untuk memperbaiki alur pelayanan dan dokumentasi klinis. Yang ketiga aspek tersebut saling berkaitan erat, di mana penerapan keselamatan pasien terbentuk fondasi utama yang memastikan setiap langkah klinis bebas berisiko, sementara akreditasi berfungsi sebagai pengawas eksternal untuk menjaga konsistensi standar nasional. Penggunaan rekam medis elektronik semakin mempercepat prosesnya dengan menyediakan data real time yang akurat.
sehingga mengurangi kesalahan manusia dan memperpendek waktu respon medis. Pendekatan internal ini tidak hanya memenuhi tuntutan regulasi, tetapi juga mendorong inovasi berkelanjutan di fasilitas kesehatan. Nah, implikasi praktis yaitu rumah sakit perlu mengintegrasikan manajemen risiko dalam tata kelola klinik, ya. Terus meningkatkan kepercayaan pasien terhadap pelayanan dan mendukung akreditasi dan standar mutu kesehatan. Kesimpulan dan rekomendasi di sini yaitu manajemen risiko berperan penting dalam mutu pelayanan kesehatan yang eh perlu berkomitmen manajemen rumah sakit untuk penerapan berkelanjutan. Rekomendasinya yaitu pelatihan staf, sistem monitoring risiko, dan evaluasi berkala. Terima kasih. Nah, saya akan mengambil apa menyampaikan penutupan dari artikel ini yaitu berdasarkan dari hasil sistematik literatur review, dapat disimpulkan bahwa strategi kebijakan internal yang berpengaruh terhadap mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit mencakup tiga aspek utama, yaitu pelaksanaan paten safety yang sesuai standar, pelaksanaan akreditasi pelayanan kesehatan, dan penerapan rekam medis elektronik. Ketiga aspek tersebut secara konsisten ditemukan dalam literatur yang dianalisis sebagai faktor yang berhubungan dengan peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Sekian, cukup. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.